Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya siswa-siswi kelas 12. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat atau menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi. Di mana ketika kita berhadapan dengan data yang besar atau jumlahnya banyak, maka tentu kita akan kesulitan menentukan atau menganalisisnya, sehingga perlu untuk menyusunnya ke dalam tabel yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi agar memudahkan kita untuk menganalisisnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang cara menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel itu merupakan alat penyajian data statistika yang berbentuk baris dan kolom. Salah satu cara pengorganisasian data yang banyak itu adalah menggunakan tabel yang kita kenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi, di mana gunanya adalah untuk mempermudah penarikan kesimpulan atau memudahkan kita menganalisis dan mendapatkan informasi yang berguna dari data tersebut. Kemudian, tabel distribusi frekuensi ini ada mengapa kita perlu buat, itu tentunya karena terkendala ketika datanya terlalu besar. Misalkan data berikut, ini adalah data usia 50 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Nah, dari data yang cukup banyak ini, tentunya kita akan mengalami kesulitan ketika kita akan menganalisisnya. Misalnya bagaimana menentukan mean atau nilai rata-ratanya. Kemudian bagaimana menentukan median atau modusnya. Kan kita akan kesulitan ketika kita misalnya menjumlahkan dari data pertama sampai data ke-50, kemudian kita bagi banyaknya data. Kemudian apabila kita mau mencari mediannya, tentu kita harus urutkan dulu dari terkecil sampai ke terbesar, kemudian mencari titik tengahnya. Nah, mungkin yang paling memungkinkan kita menemukan dengan cara manual itu adalah modusnya, karena kita cuma lihat mana data yang paling banyak muncul. Kemudian, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi ini? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama adalah kita terlebih dahulu harus menentukan jangkauan atau rentang, yakni selisih antara data terbesar dan data terkecilnya. Kemudian langkah kedua, kita menentukan banyak kelas. Ya, dengan rumus banyak kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 log n, logaritma n, di mana n adalah banyaknya data. Kemudian langkah ketiga, kita menentukan panjang interval kelas, yaitu jangkauan atau rentang dibagi dengan banyak kelas yang telah kita dapatkan pada langkah 1 dan langkah 2. Kemudian yang keempat adalah menentukan batas kelas untuk setiap kelas intervalnya. Dalam menentukan batas kelas yang harus kita perhatikan adalah menentukan nilai batas bawah untuk kelas interval yang pertama. Tentunya yang dapat kita mulai dari angka yang terkecil, agar supaya seluruh data itu masuk ke dalam kelas-kelas yang telah kita buat. Kemudian langkah terakhir adalah memasukkan semua data ke dalam masing-masing kelas. Kita dapat menggunakan kolom turus. Baik, sebagai contoh, marilah kita simak contoh berikut yang bagaimana menyusun data usia 50 orang terkaya di dunia ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, tentunya yang pertama kita lakukan adalah menentukan jangkauan atau rentang, di mana pada data tersebut, data terkecilnya adalah 37, kemudian data terbesarnya itu adalah 90. Data terkecilnya 37 dan data terbesarnya 90, sehingga jangkauannya adalah 90 kurang 37 sama dengan 53. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan banyak kelas yang akan kita buat. Nah, di mana banyak kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma n, di mana n adalah banyaknya data, sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma 50. Dengan kalkulator kita temukan nilai dari logaritma 50 adalah 1,7, sehingga 1 ditambah 3,3 kali 1,7 itu hasilnya adalah 6,61. Nah, karena ini adalah banyak kelas, sehingga
tidak mungkin kita desimal, kan ya, maka kita harus bulatkan 6,61 kita bulatkan ke atas sama dengan 7. Kemudian langkah ketiga adalah kita menentukan panjang interval kelas, yaitu hasil bagi antara rentang atau jangkauan dengan banyak kelas. Pada langkah pertama kita telah menemukan jangkauannya sama dengan 53, dan pada langkah kedua kita telah menemukan banyak kelas yang ideal itu ada 7, sehingga panjang interval kelasnya adalah 53 dibagi 7 sama dengan 7,57. Sama halnya dengan banyak kelas, nilai dari panjang kelas juga harus kita bulatkan menjadi 8. Kemudian setelah kita temukan panjang kelas dan banyak kelasnya, maka selanjutnya kita akan menentukan batas-batas untuk setiap kelas intervalnya. Tentunya agar aman kita mulai saja dari data terkecil. Nah, kelas pertama tentunya data terkecilnya 37, kemudian panjang kelasnya adalah 8, sehingga interval kelas pertama itu adalah dari 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Nah, jadi kelas pertama intervalnya 37 sampai 44. Kemudian dilanjutkan dengan kelas kedua, yakni dari 45 sampai dengan 8 data, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Demikian seterusnya sampai dengan kelas terakhir dari 85 sampai dengan 92. Jadi panjang interval kelas ini semuanya sama, yaitu 8. Nah, setelah kita membuat kelas, ada 7 kelas dan setiap kelas ini memiliki panjang interval 8 dari data terendah sampai data tertinggi. Kemudian marilah kita distribusikan seluruh data-data tersebut ke dalam kelas-kelas yang sesuai. Nah, setelah kita memasukkan semua datanya, kita perolehlah bahwa kelas pertama yang memiliki nilai 37 sampai 44 itu ada 5, kemudian yang memiliki nilai 45 sampai 52 atau masuk ke dalam kelas kedua itu ada 4 data, kemudian antara 53 sampai dengan 60 ada 8 data, dan seterusnya sampai dengan kelas ke-7 yang terakhir itu ada 5 data, dan jumlahnya harus sama dengan 50, sehingga tidak ada data yang tidak masuk dalam kelas yang kita buat ini. Jadi demikianlah anakku sekalian cara membuat atau menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ketika datanya sudah disusun dalam tabel seperti ini, tentunya ini sudah mudah kita tentukan nantinya bagi berapa nilai rata-ratanya, berapa median, berapa modus, dan analisis-analisis statistika yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.